Pasca keruntuhan Majapahit dan kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Demak, ada konflik besar saat ketika Demak ditinggal oleh Sultan Trenggono. Yang ini adalah konflik antara dua kubu Arya Penangsang selaku cucu daripada Sultan Trenggono, dan yang kedua adalah Joko Tingkir selaku menantu Sultan Trenggono. Nah, di mana ini tidak lagi merupakan konflik tentang kekuasaan, melainkan ini tentang legitimasi. Nah, dari sini Sunan Kalijogo akhirnya mendengar bahwa ada konflik di sana. Akhirnya kemudian Sunan Kalijogo datang dan melihat situasi. Akhirnya Sunan Kalijogo menarik benang garis merah. Ternyata konflik ini terjadi karena salah satunya adalah amarah daripada Arya Penangsang yang sangat membabi buta. Nah, Sunan Kalijogo sadar di situ bahwa amarah Arya Penangsang ini harus diredam dahulu karena ini adalah akar konflik. Akhirnya dalam beberapa versi kemudian Arya Penangsang yang saat itu sudah membabi buta akhirnya kalah dalam peperangan. Nah, di situ akhirnya Sunan Kalijogo berpesan kepada Joko Tingkir bahwa jangan berbangga diri, jangan bersombong diri. Kita harus merangkul lawan yang sudah kita kalahkan. Kita harus mengorangkan orang-orang yang kita kalahkan. Nah, di situ Sunan Kalijogo juga berpesan bahwa kemenangan yang sejati itu bukan tentang mengalahkan lawan, tapi bagaimana memberikan ruang kepada lawan yang sudah kalah untuk bisa bahu-membahu membangun kerajaan sama-sama untuk menatap masa depan. Akhirnya Joko Tingkir memberikan keleluasaan kepada lawan politiknya, bahkan diberikan tanah perdikan untuk dikelola oleh lawan politiknya saat itu. Akhirnya bersambung dan bersinergi dengan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi ketika sudah menaklukkan lawan, hendaknya kita itu kemudian menyelamatkan mereka, bukan malah menindas. Ini tidak selaras dengan Al-Quran. Nah, maka dari itu hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat besar ketika fenomena di Indonesia saat ini saya rasa selaras dengan sejarah yang saya rasa berulang, yang kita bisa memetik banyak pelajaran dari kisah-kisah para pemimpin bangsa kita terdahulu. Bagaimana mereka memimpin tidak dengan hanya kekuatan saja, melainkan dengan kebijaksanaan, terus dengan kerendahan hati, dengan akhlak yang baik. Ini akhirnya akan memberikan energi positif untuk masyarakat tentang optimisme menghadapi bangsa ke depan. Dan ini yang patut kita contoh dari para leluhur kita. Ini sesuai dan selaras dengan ayat Fatihah yang terakhir. Begitu ya. Terima kasih, semoga kita bisa belajar dengan segala hal yang terjadi hari ini.